Hai K-drama lovers, nama aku Emily dan hari ini aku akan review drama yang populer pada masanya dan menurutku sangat unik, yaitu Cheese in the Trap. Buat kalian yang belum tahu, Cheese in the Trap adalah drama yang menceritakan kehidupan Hong Sol yang dimainkan oleh aktris yang sangat-sangat talented yaitu Kim Go Eun. Juga relationship-nya dengan Yoo Jong, seniornya yang misterius. Awalnya Hong Sol dan Yoo Jong saling gak suka. Bahkan Sol merasa dibully oleh seniornya ini. Tapi suatu hari gak ada angin, gak ada hujan, si Yoo Jong terus-terusan ngajak Sol makan, ngajak Sol ngedate, dan akhirnya mereka sampai pacaran. Nah, buat kalian yang belum nonton, aku kasih dulu spoiler alert karena aku akan banyak bicara tentang hal-hal yang sudah terjadi di dramanya dan sampai endingnya. Jadi, kalau kalian mau nonton lalu kembali ke review ini, boleh sekali. Ada 4 hal yang mau aku bahas hari ini, 3 diantaranya aku suka banget dan 1 yang merupakan minus dari drama ini menurut aku. Oke, langsung masuk aja ke yang pertama, yaitu sinematografi atau bahasa kerennya estetikanya drama ini. Setting waktu dari drama ini ada di 4 musim Korea, jadi semuanya kita bisa lihat spring, summer, fall, winter, dan semuanya cantik-cantik abis, bikin aku pingin ke Korea. Lalu yang keren lagi adalah kooperasi dari tampilan scene dan feeling dari karakternya. Contohnya ketika Hong Sol lagi ditembak sama Yoo Jong, lampu di atas kos-kosannya itu bisa flicker, jadi redup terang, seperti hatinya Hong Sol yang dugun-dugun, yang nervous gitu ya. 좋다. Lalu sinematografi yang terakhir adalah soundtracknya yang indie-indie gimana gitu. Aku jarang temuin sih di drama Korea soundtrack seperti ini, dan soundtrack ini membingkai atau nge-frame scene-scene-nya dengan sangat cantik. Jadi kita juga bisa dapat feel-nya. Contohnya seperti ini. 고마워. Hal kedua yang aku suka dari Cheese in the Trap adalah representation of reality-nya atau representasi dari kehidupan nyatanya. Menurutku Cheese in the Trap ini drama yang cukup real, jadi dia menyatakan kehidupan nyata apa adanya. Contohnya adalah ketika Sol di ghosting sama teman sekelompoknya, dan akhirnya dia harus mengerjakan tugas kelompok itu sendiri. Nah, saya sebagai mantan siswa dan mahasiswa benar-benar merasakan dan benar-benar simpati sama scene ini karena itu memang benar-benar terjadi. Kadang-kadang kita harus mengerjakan tugas kelompok sendiri. Selain itu pada masa KRS atau PRS, registrasi studi, registrasi kelas, ya, jadi mahasiswa berlomba-lomba untuk mendapatkan dosen yang enak, mendapatkan kelas yang enak. Jadi mereka pada waktunya langsung mouse-nya tek, ya, karena harus berkompetisi, rebutan dosen yang enak, seperti itu. Dan representation terakhir yang aku suka adalah tentang finansial atau uang. Mahasiswa karena mereka pakai sebagian besar waktunya untuk belajar, jadi kalau nggak punya uang ya harus part time, dan kalau makannya pun seadanya. Kalau misalnya nggak disupport sama orang tua, kos-kosannya ya kecil banget, dan kadang-kadang kos-kosan yang kecil itu juga nggak rapi karena nggak punya waktu untuk bersihin, dan nggak cantik karena nggak punya waktu untuk mendekor, seperti itu. Jadi untuk representation of reality, Cheese in the Trap ini termasuk yang terdepan karena kita bisa merasakan semua apa yang diceritakan oleh drama ini. Oke, kita masuk ke yang ketiga dan yang paling aku suka dari drama ini, yaitu characters-nya. Sekarang aku akan membedah characters yang paling misterius dulu, yaitu Yoo Jong. Yoo Jong ini banyak disalahpahami oleh orang lain, oleh penonton, bahkan oleh dirinya sendiri seperti itu. Dan akhir-akhir ini ketika saya rewatch, akhirnya saya baru mengerti, saya baru paham Yoo Jong ini orangnya seperti apa. Jadi dari kecil Yoo Jong diharuskan oleh papanya untuk tampil nice di depan orang. Tapi kadang-kadang orang lain itu gemesin gitu ya, atau bikin jengkel.
Dan Yujong menyimpan kejengkelan itu dan akhirnya dia membalas mereka dengan cara-cara yang aneh, dengan cara-cara yang manipulatif. Jadi dia memanipulasi keadaan dan membuat seakan-akan orang-orang yang jahat ini mendapat ganjaran dari perbuatannya sendiri. Dan karena mereka dapat ganjaran dari perbuatannya sendiri, Yujong nggak bisa disalahkan dong, karena kan itu hasil atau akibat dari perbuatannya sendiri. Dan setelah mereka menderita karena dihukum oleh Yujong, dia tidak merasa iba atau bersalah sama sekali. Dia seperti enjoy menyiksa mereka. Dan ketika dia sedang melakukan ini, dia seperti pakai topeng yang lain. Dia bukan Yujong yang hangat, yang baik lagi, tapi dia seperti orang lain. Alasan kenapa Yujong seperti ini kembali lagi adalah karena papanya yang terlihat hangat dan dermawan di depan, tapi dia punya alasan-alasan yang sangat logis dan kalkulatif. Seperti di scene dimana Sol ditabrak oleh Baek In-ha di episode terakhir. Jadi sebenarnya Yujong ini hanya meniru kebiasaan dari papanya. Dan apakah di drama 16 episode ini Yujong berubah? Ya, semacam itu. Kita nggak bisa lihat perubahannya, tapi kita tahu di episode terakhir Yujong benar-benar merasa kalau dia aneh akhirnya. Dia merasa dia perlu mencari jati dirinya supaya dia tidak menjadi orang yang keji seperti ini. Dan akhirnya dia pergi ke luar negeri, dan ketika dia kembali, kita sudah nggak bisa lihat ya, dramanya sudah habis sampai situ. Oke, sekarang aku akan membahas karakter Hong Sol. Dia adalah orang yang melakukan segalanya sendiri. Jarang membahas masalahnya dengan orang lain dan minta bantuan. Maka dari itu kadang-kadang lack of communication-nya dia berbalik kepada dia dan memberatkan dia. Misalnya ketika dia dapat D untuk tugas kelompok yang dia kerjakan sendiri. Dan ketika Bora marah sama dia karena dia nggak pernah cerita tentang apapun kepada Bora. Padahal Bora teman baiknya. Dan apakah dia realize dia perlu membetulkan itu? Jawabannya adalah ya. Karena di dalam relationship-nya dengan Yujong, dia selalu bilang, kamu harus jujur sama aku. Kamu kalau merasakan apa-apa, aku harus tahu. Kamu kasih aku apa adanya. Tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Akhirnya mereka berdua mulai komunikasi dengan lebih baik ketika mereka mulai open up dan cerita segala macam unek-uneknya kepada satu sama lain. Dan relationship-nya juga lebih harmonis. Tapi aku paham sama karakter Hong Sol karena memang kadang-kadang masalah itu lebih enak diselesaikan sendiri. Dan itu mungkin ada hubungannya juga dengan Hong Sol adalah anak pertama yang lebih diandalkan dan lebih harus mandiri. Maka dari itu dia jarang meminta bantuan dari orang lain. Dan itulah mengapa Yujong dan Hong Sol ini cocok, karena mereka berdua suka menyimpan hal dalam hatinya dan akhirnya mereka bisa saling ketemu, saling mengerti, saling cerita, dan saling menopang satu sama lain. Hal terakhir yang merupakan minus dari drama ini adalah sekaligus kekuatannya sebenarnya. Karena menurut saya storyline-nya yang character-centric itu membuat kita pingin kenal semua karakternya. Sedangkan karakternya ada banyak banget. Dan kadang-kadang storyline-nya saling menumpuk. Dan kita nggak bisa fokus. Kadang-kadang audience lose focus karena terlalu banyak orang yang pingin kita kenal. Tapi aku punya tips untuk mengatasi ini. Akhir-akhir ini aku rewatch drama ini hanya memperhatikan scene-nya Hong Sol dan Yujong dan relationship-nya mereka dan scene teman-teman yang ada hubungannya sama mereka. Karena aku benar-benar pengen tahu Hong Sol ini orangnya seperti apa dan Yujong ini orangnya seperti apa dan apa signifikannya mereka menjalin hubungan. Dan akhirnya aku bisa benar-benar mengerti mereka masing-masing itu orangnya seperti apa. Dan mungkin lain kali aku akan rewatch lagi dengan scene-nya Baek In-ho, Baek In-ha, dan Sol mungkin. Supaya aku bisa mengerti masing-masing mereka tuh orangnya seperti apa. Oke, begitu aja dari aku. Kalau kalian suka video ini, boleh dong drop likes dan komen di bawah. Apa pendapat kalian tentang Cheese in the Trap? Kalian suka atau enggak? Dan bagaimana pendapat kalian tentang review yang satu ini? Oke, see you. Bye-bye.